Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Prastio, NIM 240601191301116. Kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menganalisis komunikasi antara dua buah komputer yang saling terhubung menggunakan salah satu perangkat physical layer, yaitu wireless, dimana kali ini saya menggunakan wireless LAN, yaitu WiFi rumah. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu fungsi dari physical layer. Jadi physical layer itu salah satu OSI layer yang paling utama, ya sesuai dengan namanya, yaitu physical. Jadi lapisan ini yang berhubungan dengan perangkat-perangkat fisik di dalam satu jaringan komputer, di mana fungsinya itu sebagai media yang berhubungan langsung dengan hardware jaringan. Selain itu, fungsinya juga mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, dan membangun sebuah topologi jaringan komputer agar transmisi data bisa berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa media transmisi pada physical layer, di antaranya twisted pair cable, kemudian coaxial cable, kemudian fiber optik, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan menggunakan salah satu media transmisi yang berjenis wireless. Sebelumnya saya akan berikan gambaran terlebih dahulu bagaimana bentuk komunikasi antara dua komputer menggunakan wireless LAN. Di sini misalkan komputer saya ini digunakan sebagai komputer server. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah merubah settingan pada sharing option. Caranya yang pertama yaitu kita pada control panel, kita buka network setting, atau kita bisa cari secara langsung net and sharing. Nah ini kemudian kita masuk ke menu change advanced sharing setting. Nah, pastikan semuanya ini kita hidupkan ya, atau kita turn on. Di sini kita turn on semuanya. Kemudian yang quest or public kita turn on. Kemudian yang ini juga kita turn on sesuai yang recommended. Nah, untuk yang password protected sharing, kita pilih yang turn off password ya, itu agar nantinya ketika komputer klien ingin mengakses sebuah file dari yang dibagikan oleh server, itu tidak perlu menggunakan password lagi. Kita save saja. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita matikan dulu Windows Firewall. Masuk ke turn Windows Firewall on or off, kemudian kita matikan semuanya, klik OK. Nah, kemudian kita bisa membuat suatu folder yang nantinya folder tersebut akan digunakan untuk tempat berbagi data antara komputer server dan klien. Itu kita bisa membuatnya di manapun. Kita buat suatu folder yang namanya share it. Kemudian kita klik kanan pada folder tersebut, masuk ke properties, kita buka
yang sharing. Nah, di sini kita klik yang share. Di sini kita akan membuat pengguna folder ini bisa dilihat oleh semua pengguna, yaitu kita pilih everyone, kita tambahkan, kemudian di sini permission levelnya kita ubah ke read or write. Jadi di sini klien bisa merubah isi dalam folder tersebut. Kita klik share, kemudian kita pilih advanced sharing, kita checklist yang ini, kemudian apply, klik OK, kemudian kita close. Nah, jadi folder ini nantinya bisa dibuka oleh komputer klien, yaitu caranya yang pertama harus berhubung dalam satu jaringan ya. Misal ini komputer servernya terhubung dalam WiFi Sunflower, berarti komputer klien yang lainnya juga harus terhubung pada WiFi yang sama dengan komputer server. Nah, nanti jika sudah terhubung, maka komputer klien bisa membuka file ini di dalam menu network. Nah, kemudian pilih nama komputer server. Di sini komputer servernya namanya di sini Akra. Kemudian bisa dibuka file yang tadi kita buat, yaitu share it. Nah, di sini nanti terdapat file-file yang bisa dibagikan. Jadi dua komputer tersebut bisa saling berkomunikasi ataupun saling transfer data. Nah, karena kebetulan di rumah saya hanya ada satu komputer, jadi kali ini saya akan hubungkan komputer saya ini dengan router saja. Jadi nantinya akan dianalisis komunikasi antara komputer ini dengan router saya yang menggunakan aplikasi Wireshark. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Kemudian karena di sini saya menggunakan media transmisi berupa WiFi, jadi saya pilih WiFi. Jadi di sini akan secara otomatis semua transmisi data maupun komunikasi akan terekam di sini. Jadi kita connect terlebih dahulu. Nah, karena device yang terhubung dengan WiFi ini banyak, jadi kita perlu mengetahui IP address komputer ini terlebih dahulu. Kita bisa pause dulu, kemudian kita bisa cari di command prompt. Kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini terdapat informasi IP address, yaitu 192.168.0.110, berarti itu IP address dari komputer ini. Kemudian bisa kita cari komunikasi apa yang terjadi antara komputer ini dengan router. Jadi di sini pertama yaitu terdapat komunikasi yang source-nya dari MAC address Zurwave dengan destination broadcast menggunakan protokol ARP. Jadi dengan isinya yaitu who has IP 192.168.0.1. Jadi di sini menanyakan siapa yang mempunyai IP address ini dan kemudian akan memberitahunya kepada IP address komputer saya. Kemudian di sini sudah dijawab oleh MAC address tenda tag, yaitu dari router saya dengan destination MAC address komputer dengan protokol ARP, yaitu isinya dia memberitahu bahwa IP address ini merupakan IP address dari router. Jadi di sini IP address routernya yaitu 192.168.0.1.
Jadi di sini juga terdapat peran data link layer, yaitu menampilkan MAC address dan IP address dari pengirim dan penerima. Kemudian juga terdapat frame-nya. Di sini terdapat arrival time, kemudian ada frame number dan frame length, dan juga protokol yang digunakan pada komunikasi tersebut, yaitu protokol ARP. Jadi di sini juga terdapat peran data link layer, di mana terdapat MAC address yang diimplementasikan di dalam lapisan ini. Selain itu, beberapa perangkat seperti network interface card, switch layer 2, serta bridge jaringan juga beroperasi di layer data link. Selain itu, tugas utama dari data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasikannya ke dalam saluran yang bebas dari kesalahan transmisi, sehingga komunikasi yang terjadi antara komputer saya dengan router berjalan dengan baik. Oke, sekian penjelasan kali ini, saya harap dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.